Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Alhamdulillah teman-teman semua, dari GSQ mengucapkan masih ada Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman semua. Aidil wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, untuk konten kali ini, kemarin ada orang yang ngirim video. Nah, saya disuruh bahas tentang video tersebut. Karena ini udah mau Idul Adha, jangan sampai terjadi lagi kepada teman-teman yang lain ya. Ini saya bikinin kontennya, saya angkat ke atas ke di konten saya biar nanti yang nonton pada paham ya caranya. Jangan sampai terulang kejadian seperti ini lagi. Nah, nanti videonya saya tayangin ya. Itu kesalahan fatalnya satu dari orangnya. Orangnya yang megang kepala, yang ngerubuhin, itu semua posisinya sapi ini salah jadinya. Jadi khas aturannya, kepalanya itu kalau memang ada pohon atau ada tiang, dikit yang kencang, jangan didorong kayak gitu. Jadi itu eksekutornya sangat susah menyembelinya. Kenapa? Satu, posisinya kagak enak. Bukan kagak enak untuk sembelihnya, posisi sapinya itu posisi begini. Artinya itu rawan sekali dijepit. Dengan adanya golok yang kurang mumpuni atau kurang tajam, itu pasti dijepit tuh, gitu. Tuh. Yang kedua, memang harus ada safety di kepala itu, ditambangnya, diikat di tiang. Nah, halipun yang megang kepala itu nggak kuat, ada tambangnya di tiang. Tuh. Yang ketiga, saya hanya mengingatkan buat teman-teman semua ya, para eksekutor, masa iya sih sudah jadi eksekutor terus nggak paham juga masalah pisau tajam atau kagak, mempan apa kagak. Itu kan posisi pisaunya panjang 30 cm, masa nggak kebuka juga. Masa iya posisi pisau seperti itu Bapak berani pakai? Kan istilah kasarnya sudah ada juleha, atau tanya kepada orang yang paham ya. Apalagi kalau misalnya ada ustadz, tanya, ini udah ampuni belum buat potong, karena saya mau motong, kayak gitu. Jangan malu-malu. Nah, kalau udah kejadian kayak gini jadi malu-maluin, itu sapinya lama matinya. Yang kedua, eksekutornya juga malu sama penontonnya, khususnya buat sama yang sahibul kurban. Nah, kayak gimana tindakannya kayak gitu sahibul kurbannya? Ya kecewa jadinya, kecewa. Nah, kita jangan sampai sahibul kurban itu kecewa. Ya, cobalah kita rilis alatnya yang benar-benar cakep gitu, yang benar-benar mumpuni. Lah ini digoda terus, nggak kebuka juga, itu masih dipakai. Kalau begitu dibilang tajam, ya tajam, itu standar namanya, hanya sudah tajam, ya buat nebang, jangan buat motong. Nah, terus kita juga harus mempunyai adab ya. Adab kalau sapi kurban itu, kalau memang tempatnya lega, terus enak, jangan sekali-sekali sapi kurban itu dilangkahin ya. Dilangkahin, jangan. Kita harus adab. Udah dilangkahin, didudukin, waduh, itu jangan sampai terjadi, jangan sampai ya. Nah, buat teman-teman semua yang seperti itu, tolong diingetin teman-temannya atau kru-krunya atau jaga-jaganya yang ya, kita kan jaga-jaga tahunan ya, wajar lah kalau kayak gitu mah. Tapi mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi. Nah,
video-video yang salah ini saya tayangin biar teman-teman semua paham ya. Artinya buat pelajaran, ini buat benar-benar pelajaran nih. Nah, jangan sampai kejadian lagi. Nah, himbauan saya satu, koreksi dah pisaunya ya. Kalau pengen menyembelih yang benar, koreksi pisaunya. Jangan sampai kalau memang nggak paham tajam, terus tanyalah sama yang paham tajam. Gitu. Yang kedua, ya mungkin video-video saya yang udah ada itu bisa dijadikan contoh gitu. Jangan sampai posisi sapinya ngedengek begini terus dipotong juga gitu. Benerin dulu. Tapi memang kalau ininya tajam, mau posisi kayak gimana aja itu nggak jadi masalah gitu kan. Nggak jadi masalah. Karena dia langsung putus kebuka. Nah, yang jadi masalahnya itu posisinya ini kurang tajam, udah gitu posisi hewannya nekuk, terus eksekutornya kagak paham, ditimpa juga lagi sama dia. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Ya. Jadi tolong buat teman-teman semua yang udah menyembelih atau di belakang sininya tulisan eksekutor, itu wanti-wanti hati-hati ya. Jangan sampai nanti kurbannya lu ganti untuk kurban sapi gua kagak mau posisi kayak gitu, lu potong. Nah, jangan sampai kayak gitu ya, jangan sampai kejadian yang seperti itu. Lah kalau sahibul kurban nggak senang, diwajib wajib ganti ini tuh. Kenapa? Satu, memang dia dipanggil harusnya udah paham cara menyembelihnya. Nah kalau kayak gitu jadi nggak paham penyembelihannya, nggak paham ininya, ya kenapa berani motong, itu yang jadi permasalahannya. Nah jadi video yang saya tarik ini buat belajar ya. Nah, satu pesan saya, palanya benar-benar enak buat sembelih. Terus posisi ikatannya yang kencang, yang rapi. Yang kedua, itu kan kakinya sampai terlepas, sampai diri lagi. Nah, itu benar-benar safety ikatannya. Halipun kalau yang di video itu kan, itu kena mamarinya putus, fulcrumnya putus satu, terus urat darahnya belum. Nah, jadi lama matinya sampai dia bergerak sampai diri sapinya. Nah, kayak gitu. Nah, itu kayak gimana? Tuh. Itu posisinya kayak gitu. Dia habis darahnya, nanti dia jatuh lagi, mati. Cuman kasihan, agak lama matinya. Itu. Ya, nah teman-teman semua, jangan sampai kejadian yang seperti ini. Cobalah nanti apa dari tim jaganya atau dari tim eksekutornya atau kepala jaganya kasih arahan kepada anak buah. Satu pesan saya, jangan dilangkah-langkahin sapi kurban gitu ya. Itu. Yang kedua, periksalah nih pisaunya. Jangan sampai pisaunya itu belum mumpuni, hanya standar tajam udah berani buat nyembeli. Nah, yang kayak gitu. Jadi ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, video ini harus saya tayangin biar semuanya pada paham ya. Jangan sampai terulang buat teman-teman semua. Nah, itu aja ulasan saya. Semoga bermanfaat. Nah, terus kalau teman-teman yang ingin konsultasi masalah penyembelihan, ya itu di situ ada di deskripsinya ada nomor saya. Jadi tinggal hubungin aja. Kalau emang deket daerah Jakarta Barat, datang aja ke sini. Tanya, B, ini mampu nggak buat nyembeli? Ini standar nggak buat nyembeli? Dikasih tajam apa masih standar tajam? Kayak gitu, nggak apa-apa. Jadi terbuka buat saya. Datang aja kemari. Ya, jangan sampai menyiksa hewannya, terus bikin kecewa sahibul kurbannya. Oke? Itulah teman-teman semua, sekelumit hanya pengingatan. Jangan sampai terjadi kayak gini lagi. Jadi saya sampai bikin konten. Kalau memang kurang paham, datang kemari dah. Biar kita konsultasi menyelesaikan permasalahan ini. Kenapa? Besok udah Idul Adha. Jadi jangan girang buat motongnya doang. Jadi harus benar-benar yang namanya eksekutor tuh harus paham ya ini.
harus paham ikatan sampingnya, harus paham kondisi kakinya semuanya, biar paham, biar enak menyembelihnya. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang baik, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.